Saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun Anda berada pada saat ini, selamat bertemu di dalam media The Living Bread untuk mempelajari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Boleh mengizinkan kami berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus membukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan menerimanya dengan penuh sukacita. Ampunilah dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul dari pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini adalah memelihara hati. Marilah kita baca ayat dari firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah film diceritakan bahwa ada suatu gedung yang mendapat penjagaan yang luar biasa ketatnya. Hampir setiap sudut gedung itu ada polisi rahasia yang menyamar, dan satu-satunya pintu yang menghubungkan dunia luar dengan pusat gedung diberi dengan kawat listrik rahasia, sehingga pintu itu bisa memberikan sirene ke segala penjuru jika pintu itu dibuka oleh orang-orang jahat. Saudaraku, apakah sebabnya gedung itu mendapat penjagaan yang sedemikian ketat, sedemikian hebat? Tidak lain karena di dalam gedung itu tersimpan suatu mahkota yang berbatu permata, yang harganya jutaan dolar, saudara-saudaraku. Mahkota itu menjadi simbol kekayaan negara, simbol kekayaan dan kejayaan, serta kemakmuran negara. Itulah sebabnya mahkota itu mendapat penjagaan yang sedemikian luar biasa. Makin berharga sesuatu barang, makin luar biasalah biasanya penjagaan orang terhadapnya. Makin luar biasa penjagaan orang terhadapnya. Saudara-saudara, di dalam nas yang akan kita renungkan ini, kita diperintahkan juga untuk menjaga sesuatu dengan segala kewaspadaan. Apakah sesuatu itu? Adapun sesuatu itu adalah hati kita, saudara-saudaraku. Marilah kita merenungkan. Dikatakan sebabnya dan caranya menjaga hati itu. Coba kita renungkan, saudara-saudaraku. Apakah sebabnya kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan?
Jawabannya sudah tercantum di dalam nas kita sendiri, yaitu di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman ini menunjukkan bahwa segala gerak-gerik hidup itu adalah berasal dari hati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seperti air sungai yang mengalir daripada sebuah mata air, yang makin lama menjadi makin besar, menjadi sungai yang deras arusnya, yang bisa membahayakan orang yang hendak menyeberanginya, serta melanda segala sesuatu yang terdapat pada perjalanannya. Demikian jugalah keadaan hati manusia itu menjadi sumber segala gerak-gerik kehidupan manusia, baik mengenai hal yang baik maupun mengenai hal yang jahat. Berhubung dengan itu, maka perlulah kita mengetahui apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hati itu. Tanda kutip, dengan hati itu. Di dalam Alkitab, kata hati, saudara-saudaraku, dipergunakan dalam arti yang bermacam-macam. Marilah kita lihat di dalam firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 3, ada ucapan firman Tuhan yang menyatakan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, di sini kata hati dipandang sebagai tempat perasaan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi, hati dipandang sebagai tempat perasaan. Kemudian saudara-saudara di dalam Amsal pasal 19 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Di sini kata hati dipandang sebagai apa, saudara-saudaraku? Sebagai tempat kehendak, yaitu tempat berpikir untuk memutuskan segala sesuatu. Di tempat lain mengatakan, yaitu di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2. Bunyi firman Tuhan demikian, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Jadi hatinya bersungut-sungut kepada Tuhan, saudara. Di sini kata hati dipandang sebagai tempat amarah manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, seperti apa suasana hati kita hari ini? Jika diibaratkan seperti cuaca, seperti apa temperaturnya sekarang? Panaskah? Atau sejukkah? Suhu atau kondisi hati kita akan sangat menentukan reaksi kita dalam memandang kehidupan kita dan bagaimana kita bersikap di tengah persinggungan dengan banyak orang. Ketika hati sedang panas, kita akan mudah terpancing emosi, gampang tersinggung, dan sebagainya. Mari kita ambil satu contoh dalam Alkitab, yaitu ketika Kain membunuh saudara kandungnya sendiri, yaitu Habel. Mengapa ia membunuh saudaranya, saudaraku? Karena ia iri. Dari mana iri itu muncul, saudara?
Jawabnya adalah dari hati. Dan Alkitab mencatatnya dengan jelas di dalam Kejadian pasal 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hatinya panas. Itu kemudian membuat wajahnya menjadi apa? Menjadi muram. Ia menjadi gelap mata, tidak lagi bisa berpikir sehat, dan akhirnya ia pun melakukan kekejian yang rasanya tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia yang normal. Seperti banyaknya peristiwa-peristiwa ataupun kasus-kasus yang sedang viral pada saat ini. Saudaraku, sebuah kejahatan yang fatal terjadi. Dan itu semua berasal dari hati yang tidak terjaga dengan baik. Satu kesimpulan yang bisa kita ambil, bahwa hati akan sangat menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah kita optimis atau pesimis? Apakah kita bersukacita atau penuh kepahitan? Semua bermuara pada satu hal, yaitu kondisi hati kita. Saudaraku, firman Tuhan pun sudah mengingatkan hal itu sejak dulu. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata hati di dalam nas kita ini? Keterangan yang dicantumkan pada akhir nas kita itu harus menjadi pegangan kita jika kita ingin mengerti arti kata hati ini. Di situ, saudaraku, disebutkan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bukannya hanya perasaan, juga bukannya hanya kehendak, melainkan segala gerak-gerik hidup manusia, yaitu jalannya perasaan, kehendak, pikiran, semuanya itu bersumber pada hati. Jadi teranglah kiranya, saudaraku, bahwa yang dimaksud dengan hati di sini adalah pusat hidup batiniah manusia, yaitu yang dengan istilah lain disebut pribadi manusia atau aku atau ego manusia. Sebab, saudaraku, bahwa manusia merasakan, berkehendak, berpikir, dan sebagainya itu bersumber kepada egonya, kepada akunya. Tanpa aku itu, saudaraku, manusia tak dapat merasakan maupun berkehendak ataupun berpikir. Jadi hati di sini artinya jauh lebih mulia daripada mata air yang biasa. Sebab air yang keluar dari mata air biasa itu mencari jalannya sendiri hingga ke laut. Akan tetapi pikiran, perasaan, serta kehendak manusia dan segala tindakannya itu bukan hanya mengalir begitu saja dari hati atau aku atau pribadi manusia. Tetapi aku itu justru yang mengendalikannya, yang menentukan perjalanan pikiran, perasaan, kehendak, serta perbuatan manusia. Jelas juga bagi kita saat ini bahwa hati di sini mewujudkan bagian hidup kita yang terpenting. Maka dari sebab itu, di dalam Amsal pasal 23 ayat 26 dikatakan, hai anakku, berikanlah atau serahkanlah hatimu kepadaku. Saudaraku, barang siapa dapat merebut hati itu, ia memiliki semuanya. Apakah mereka merebut hati suaminya?
merebut hati pimpinannya? Apakah mereka yang berhasil merebut anggota jemaatnya, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, hati menjadi pusat kehidupan kita. Kehidupan itu dikatakan terpancar dari hati. Apapun yang ada dalam hati kita akan terlihat jelas dari cara, dari gaya dan sikap hidup kita. Dan itu akan sangat menentukan kemana kita akan pergi kelak. Itulah sebabnya kita diingatkan, saudaraku, untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati yang tidak terjaga bisa sangat berbahaya, dan itu bisa kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 15 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. For out of the heart come evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, slanders. These are the things which defile the man. But to eat with unwashed hands doesn't defile the man. Maka dari sebab itu, saudaraku, jika kita hendak memerangi dosa, tentu tak dapat kita mulai daripada yang apa? Yang lahir. Jika demikian, kita bisa menjadi seperti apa? Seperti kubur yang di luar dilabur dengan baik, tetapi di dalam tersimpan tulang-tulang yang busuk dan hina. Oleh karena itu, ketika Kristus mau memberikan keampunan dosa dan hidup yang kekal bagi manusia, ia bukannya mulai dari luar, melainkan dari yang batin, yaitu dari hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, sesudah Kristus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, serta menerima segala kuasa yang di sorga dan yang di bumi, pekerjaan yang pertama-tama ia lakukan adalah bahwa ia mengutus Roh Kudus supaya berdiam di dalam hati para muridnya. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Hati yang semula keras seperti batu dilunakkan sehingga menjadi seperti daging. Ke dalam hati itu dicurahkan benih hidup yang kekal, sehingga seluruh hidup, seluruh perasaan, pikiran, kehendak diperbaharuinya. Demikianlah keadaan hati manusia, saudaraku. Demikianlah keadaan hati orang-orang beriman. Saudaraku yang kekasih, hati itu menjadi tempat kediaman Roh Kudus, dari mana memancar hidup yang baru, yang membaharui seluruh gerak-gerik hidup, membaharui pikirannya, perasaannya, kehendaknya, dan segala tindakannya. Kita harus ingat bahwa kepada kita dipercayakan suatu hal yang melebihi segala yang patut dipeliharakan. Kita memiliki singgasana Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak mengherankan jika melalui Raja Salomo, Tuhan Allah memperingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu, bagaimana caranya kita harus menjaga hati kita, saudaraku? Nas kita katakan dengan jelas, dengan segala kewaspadaan.
atau terlebih daripada segala yang patut dipelihara. Banyak yang harus kita jaga karena dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Apakah itu, saudara-saudaraku? Tuhan Allah mempercayakan kepada kita badan kita ini, tubuh kita, keluarga kita. Tuhan Allah mempercayakan kepada kita, yaitu harta benda kita, jemaat Tuhan, tanah air, bangsa, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semuanya itu, saudara-saudaraku, harus kita jaga. Orang Kristen tak mungkin disebut orang Kristen yang baik jika mereka melalaikan tugas mereka terhadap tubuhnya, terhadap keluarganya, melalaikan tugas mereka terhadap harta bendanya, jemaatnya, pekerjaannya, dan sebagainya. Akan tetapi, ingatlah bahwa ada harta yang jauh lebih berharga daripada semuanya tadi, yang harus dijaga dengan segala kewaspadaan, yaitu hati kita, tempat kediaman Roh Kudus itu. Sebab sekalipun tubuh kita kelihatan segar bugar, saudara-saudaraku, keluarga kita kelihatan bahagia, sekalipun jemaat kita kecukupan di segala bidang dan sebagainya, tiada gunanya jika kita kehilangan hati kita. Ingatlah, saudara-saudaraku, bahwa ada dua yang ingin merebut hati kita. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7, Tuhan Allah bersabda kepada Kain, "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Memang, saudara-saudaraku, dosa senantiasa mengintip-intip di celah-celah hati kita dan senantiasa siap untuk memasuki hati itu. Sebaliknya di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, saudara-saudaraku, Juru Selamat yang sudah menang itu bersabda, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Adapun Tuhan Yesus berdiri di muka pintu hati kita itu sebagai teman, sebagai sahabat yang mengetok pintu dan minta supaya diizinkan masuk. Demikianlah, saudara-saudaraku, ada dua yang senantiasa memperebutkan hati kita. Maka kita harus awas untuk siapa kita membuka hati kita. Godaan untuk bertindak yang tidak jujur, untuk bersekutu dengan dunia ini, untuk lebih mendengarkan rayuan anak-anak dunia di sekitar kita, tetap menarik kita, Pak. Kemana? Ke jurang kehinaan. Oleh sebab itu kita wajib menjaga dan memelihara hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya kita jangan sampai kehilangan jurusan. Jika kita sampai kehilangan hati kita, saudara-saudaraku, kita akan kehilangan semuanya. Oleh sebab itu kita harus memelihara hati kita dengan segala kewaspadaan. Tetapi kita harus senantiasa ingat bahwa memelihara hati itu bukanlah perkara yang mudah. Sebab menjaga hati pertama-tama menuntut bahwa kita harus berani melihat dosa benar-benar sebagai dosa. Padahal banyak orang yang tidak suka melihat dosa sebagai dosa. Umpamanya dalam hal kejujuran, saudara-saudaraku. Banyak orang yang sekarang ini menganggap ketidakjujuran sebagai hal yang wajar. Karena semua orang melakukannya, saudara-saudaraku. Kejujuran adalah merupakan pondasi semua akhlak dan fundamental membangun bangsa. Bangsa kita dihargai jika rakyat punya kejujuran
dan integritas yang tinggi. Sebagai contoh, Finlandia yang ibu kotanya adalah Helsinki, ini termasuk di Eropa Utara. Penduduknya hanya 5 juta jiwa. Kita kenal bahwa produk di Helsinki ini adalah telepon genggam Nokia. Finlandia ini adalah sebagai negara yang bahagia karena seluruh rakyatnya bersikap jujur dan mentaati aturan. Sehingga katakanlah 20 atau 100 penjara yang sebelumnya ada di negara tersebut, sekarang tinggal hanya 1 penjara saja. Dengan jumlah 20 tahanan di dalamnya. Padahal Finlandia tidak punya sumber energi yang mumpuni, saudaraku, tapi dia hanya memiliki 1 kata kunci, yaitu kejujuran. Dengan kejujuran dia bisa menjadi negara yang paling bahagia di dunia ini. Semua dilakukan dengan kejujuran dan ikhlas. Jadi, saudaraku, penting membangun karakter jujur pada anak-anak sejak dini. Melatih kejujuran pada anak menjadi hal yang sangat penting sejak dini, agar anak kelak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan dapat dipercaya oleh semua orang. Tentu semua hal ini dilakukan dengan salah satu cara, yaitu orang tua memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menghidupkan kejujuran. Orang tua adalah merupakan panutan bagi anak-anak kita karena apa yang mereka lihat dari perilaku orang tuanya bisa menjadi pengaruh anak untuk berperilaku demikian. Menurut California Department of Education, memberikan statement bahwa sejak usia 3 tahun, seorang anak yang usia 3 tahun, ia sudah dapat meniru perilaku daripada orang tuanya. Kemudian kita boleh ambil contoh juga di dalam hal kesetiaan. Misalnya banyak orang yang tidak setia, salah satu mungkin tidak setia di dalam pernikahan. Banyak orang yang dengan enak saja tidak setia melaksanakan pekerjaannya, karena hampir semua orang juga melakukan demikian. Demikian seterusnya, saudaraku. Melihat dosa sebagai dosa memang bukan hal yang mudah. Sebab perbuatan yang demikian itu sering memaksa kita untuk apa? Untuk menentang pendapat umum. Maka menjaga hati itu berarti harus berani menentukan pendapat sendiri dan hanya memandang kepada kehendak Tuhan saja, kehendak Allah saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga hati dengan segala kewaspadaan berarti memikul salib sendiri setiap hari, bergumul dengan diri sendiri. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan berarti melibatkan diri ke dalam suatu peperangan rohani yang menjadikan kita sering mungkin harus mencucurkan air mata, menangisi diri kita sendiri karena kita sering lupa, saudaraku, menjaga hati kita itu. Jika demikian, siapakah yang dapat menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan? Siapakah yang sanggup melawan dirinya sendiri? Siapakah yang sanggup melawan pendapat umum? Memang tak mungkin ada orang yang mampu melakukan hal itu, kecuali jika Roh Kudus bekerja di dalam hati orang itu. Jika orang dilahirkan kembali.
Namun, saudaraku, meski sudah dipulihkan dan diperbaharui, kita tetap perlu menjaganya. Kita tetap perlu memelihara hati kita agar tidak kembali kotor seperti sebelumnya. Caranya adalah dengan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkannya dalam setiap langkah, dan tetap mengisi hati kita dengan firman-Nya. Adalah penting bagi kita, saudaraku, untuk terus tekun memelihara hati kita dengan sungguh-sungguh, karena dari sanalah seluruh kehidupan kita akan terpancar. Teruslah jaga agar kita bisa memiliki hati yang lembut, hati yang mau mengampuni, hati yang tidak kehilangan harapan, hati yang penuh dengan ucapan syukur dan bersukacita, terlebih hati yang mengasihi. Lalu kita pancarkan itu, saudaraku, untuk memberkati sesama. Saudaraku, hati yang mengasihi. Love God, love the people, dan love yourself. Kita pancarkan itu untuk memberkati sesama kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita. Adalah pengharapan dan doa kita semua. Saya sampaikan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang kami sudah pelajari pada saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memelihara hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena daripadanya lah terpancar kehidupan. Tuhan, pimpinlah kami dalam kehidupan kami, agar kami boleh memantulkan akan teladan yang Yesus telah berikan ketika berada di dalam dunia ini, yaitu memiliki hati yang lemah lembut dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Biarlah kami juga, Tuhan, meniru teladannya, sehingga kasih-Mu akan tetap boleh tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu bertahta dalam hati kami, agar semua perkara yang keluar dari hati kami, Tuhan, adalah kata-kata yang menguatkan orang lain, kata-kata yang positif, yang memberkati sesama. Mengampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.